Saya juga ikut sedikit banyak menyimak. Saya kira orang yang sangat beruntung itu Gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung betul, Pak. Kekurangan sedikit aja dikoreksi, kelebihannya tidak dipuji. Ini kan karunia besar, Pak. Dunia mah nggak lama. Jadi gubernur berapa lama sih? Paling lama 2 periode, betul tidak? Kadang 1 periode, tapi yang lama tuh di akhirat. Jadi ini salah satu karunia kalau kita berbuat baik tidak dihargai, supaya makin sempurna keikhlasannya, gugur dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Dan Bapak Sandiaga datang tidak hanya memadati halaman, tapi juga ke ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Seusai peresmian di Balai Kota, Anies Sandi tampak bergabung di atas panggung bersama warga DKI Jakarta. Sebagai warga, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Anies yang sudah menghadirkan, walaupun belum sempurna, tetapi di sana sini bisa kita lihat adanya perubahan Jakarta 5 tahun yang lalu dengan Jakarta hari ini. Perubahan itu sangat nampak, sangat kelihatan. Tentu kita akan menjemput Mas Anies untuk kembali ke rumahnya, kembali ke Indonesia, memimpin Indonesia, gitu ya. Dan ya betul, kalau berbicara tentang kekurangan, kelemahan, ya pasti ada. Tapi yang mestinya menjadi penilaian pandangan objektif kita terhadap sebuah karya, terhadap sebuah prestasi adalah menggunakan pembanding. Kan proses berpikir saja sebenarnya itu adalah proses membandingkan. Di Jakarta hari ini bagaimana prestasinya, bagaimana keberhasilannya, lihat Jakarta 5 tahun yang lalu. Apa perubahannya, apa kemajuannya. Kalau perlu dicari kekurangannya ya cari. Apa kekurangannya dibandingkan Jakarta yang 5 tahun yang lalu? Kita lihat hari ini. Jakarta kehidupan antar umat beragamananya harmonis. Jakarta transportasinya terintegrasi. Jakarta taman-tamannya semakin cantik. Dan banyak lagi nanti kita akan bahasnya secara detail sajalah sekalian ya. Prestasi-prestasi yang kemarin dianggap mana nggak ada prestasi Anies. Kita lihat nih. 8 capaian Anies melestarikan lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup leadership Nirwasta Tantra 2020. Penghargaan program kampung iklim 2021. Kemudian yang bawahnya membangun merevitalisasi 377 taman dan 29 hutan kota. Lokasi taman kota telah menjangkau 91% warga Jakarta berjarak 800 meter. Mengurangi 26% gas emisi karbon di 2021.
menyediakan ruang ketiga yang diminati dengan rekor jumlah pengunjung Tebet Eco Park mencapai 110.000 dalam 1 minggu. Memberikan dukungan ilmu dan 32.500 bibit gratis bagi petani urban farming pada tahun 2020. Memperluas jangkauan layanan air bersih ke perkampungan untuk penyediaan 100 kios air. Pengurangan potensi banjir melalui pembangunan 9 polder 4 waduk dan penataan 2 sungai. Pengurangan 20% sampah. Ini baru lingkungan hidup saja, belum selesai nih sahabat. Kita lihat lagi. Ini di birokrasi. Penghargaan keterbukaan informasi untuk 4 tahun berturut-turut dari 2018 sampai 2021 karena dua-dua belum selesai ya. Dari KIP. Jaki memperoleh 5 penghargaan sebagai pelayanan publik digital 1 pintu dengan 2,6 juta pengguna aktif. Mungkin terbesar di Asia ya. Inovasi sistem e-order meraih Government Procurement Award dari LKPP. Reformasi kelembagaan pemerintah, pembentukan lembaga inovatif seperti JPPC, WTP 5 kali berturut-turut, wajar tanpa pengecualian dari pajak ya, dari pengelolaan keuangan itu ya. Nilai AKIP akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik 2 predikat dalam 4 tahun dari B ke A. Core Indeks Demokrasi tertinggi sepanjang 2017-2020. Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik meningkat. Udah? Belum, masih ada lagi. Ini 8 Anies, capaian Anies dalam mengendalikan kasus COVID-19. Oke, provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Menyiapkan kapasitas testing hingga 30 kali lipat dari standar WHO. Memastikan ketersediaan kapasitas perawatan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Memanfaatkan digitalisasi. Mempercepat cakupan vaksinasi, mendapatkan penghargaan penanganan COVID terbaik. Sudah? Kita lihat masih ada nggak? Masih ada lagi. 8 prestasi pembangunan Anies. Perizinan pembangunan yang sederhana dan cepat. Diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan kota. Pembangunan JIC terbesar di Jakarta berkapasitas 82.000 penonton setelah 13 tahun dinantikan. Revitalisasi pusat kesenian Jakarta Taman Marzuki Ismail dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Inovasi SPAM Muke Park menjadi tuan rumah Formula E pertama di Indonesia. Pembangunan kembali kampung susun akuarium, memperluas jangkauan akses internet secara gratis dengan menyediakan lebih dari 14.999 recheck titik cek wifi. Luar biasa. Masih ada lagi. Saya kira sudah habis. 8 capaian Anies mewujudkan keadilan di Kepulauan Seribu. Revitalisasi pelabuhan Muara Angke dan dermaga di pulau-pulau berpenghuni. Mengelola air laut menjadi air baku melalui pembangunan dan beroperasinya 10 sea water reserve osmosis serta subsidi 1 harga untuk air bersih. Luar biasa. Air laut jadi air bersih. Keren. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah Pulau Kelapa II. Akseptabilitas internet digital nomad di Pulau Bidadari, beroperasinya 52 titik jack wifi di Kepulauan Seribu. Jadi Jakarta itu bukan hanya darat, tapi ada kepulauan. Dan itu tidak lepas dari pembangunan Pak Anies. Pembangunan jack grosir untuk distribusi logistik ke pedagang kecil di wilayah Kepulauan Seribu. Pengolahan sampah secara organik melalui biokonversi. Capek, aduh, kebanyakan nih prestasinya. Pertama kalinya menyediakan listrik selama 24 jam serta pembangunan PLTS hybrid. Penambahan armada, penetapan rute baru pulau-pulau berpenghuni serta penambahan rute ke Pulau Sebira. Luar biasa. Mana yang mau ditandingkan nih? Kita sudah nggak sabar nih untuk membandingkan prestasi ya. Ya, Jakarta dipimpin oleh Pak Anies. Pak Anies kemarin memimpin Jakarta. Dan besok lusa Pak Anies nggak akan kemana-mana. Ya, Pak Anies akan tetap di Jakarta memimpin Indonesia. Kita akan kawal terus proses-proses ini. Kita Chef Anies Baswedan. Ya, kita kawal Anies. Kita dukung Anies. Kita antarkan Anies ke Istana Presiden di 2024. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.